Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Khairul Umi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai desil dan nilai persentil. Nah, untuk mencari nilai desil, kita harus mencari letak desilnya terlebih dahulu. Rumus letak desil yaitu letak D1 sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. I ini adalah jumlah nilai atau jumlah D yang ingin kita cari. Misalnya, kita ingin mencari D1, maka ini kita buat D1. Jika ingin mencari D2, maka ini kita letakkan 2, gitu ya. Lanjut. N ini adalah jumlah seluruh data. Nah, jumlah seluruh data ini tercantum ada 300, jadi kita letakkan 300 tambah 1 per 10. Nah, kita mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 301 dibagi 10 sama dengan 301 dibagi 10 itu adalah 30,1. Nah, 1 dikali 30,1 itu hasilnya tetap 30,1. Nah, ini jadinya letak D1 nya. Nah, setelah ini kita mencari FK untuk mengetahui letak 30 itu di mana sih. Oke, untuk mencari FK, kita menambahkan frekuensinya ke bawah. Contohnya kayak gini. Ini 6 tetap 6. 6 ditambah 12 hasilnya berapa? 18. 18 ditambah 18 36. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke, setelah mendapatkan FK-nya, kita mencari letak 30,1 itu di FK-nya. Nah, di sini kita lihat letak angka 30 itu di mana? Di sini ya. Jadi, di letak D1-nya itu di sini. Nah, lanjut kita mencari nilainya. Rumus nilai D1 adalah nilai DI B tambah P I per 10 dikali N kurang FK per F. Nah, jadi nilai D1 nya sama dengan B ini adalah batas kelas bawah dari letak D1 tadi. Letak D1 tadi kan ini. Nah, nilainya ini kan kita lihat nilai yang paling terendah kan 67. Jadi 67 dikurang 0,5. Hasilnya berapa? Ya, 66,5. Jadi kita buat di sini 66,5 ditambah P ini panjang kelas atau intervalnya. Jadi jarak dari sini sampai sini itu berapa kali? Jadi 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ada 6 ya. Jadi panjang kelasnya itu 6. Nah, I ini sama kayak I yang tadi. Jadi kita buat 1 per 10 dikali ini juga jumlah datanya. Jadi 300. Nah, FK ini adalah FK sebelum letak D1 tadi. Nah, letak D1 tadi kan ini. Nah, sebelumnya adalah berapa? 18. Oke. Jadi sini kita 18 per frekuensi dari
D1 tadi ada isinya 18. Oke, 18 juga, jadi kita buat 18. Nah, kita jumlahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1 dikali 300, 300. 300 dibagi 10, 30. 30 dikurang 18 per 18 sama dengan 0,5 tambah 6. 30 dikurang 18 adalah 12. Sama dengan 66,5 tambah 6 dikali berapa? 12 dibagi 18 itu 0,66. Lalu kita kalikan 6 dikali 0,66, hasilnya 3,96. Lanjut, kita tambahkan 66,5 ditambah 3,96, hasilnya 76,46. Nah, ini hasilnya dari nilai D1 tadi. Oke. Lanjut, untuk mencari persentil, sama kayak desil, kita mencari letaknya terlebih dahulu. Rumus letak persentil adalah letak PSI I dikali N tambah 1 per 100. Sama saja kayak desil, I itu adalah jumlah nilai yang ingin kita cari. Kita kan ingin mencari P55, maka ini adalah 55, jumlahnya 300 tambah 1 per 100 sama dengan 300 tambah 1, 301 per 100 sama dengan 55 dikali 301 bagi 100, hasilnya 3,01. 55 dikali 3,01 itu 165,85. Nah, sekarang kita lihat 165 ini ada di letak FK yang mana? Di sini ya. Ini adalah P55. Nah, lanjut kita mencari nilainya. Rumus nilai persentil adalah nilai PI B tambah P I per 100 dikali N dikurang FK per F dengan, jadi P55 B ini sama kayak desil, B ini adalah batas kelas bawahnya. Nah, letak P55 tadi kan di sini. Nilai yang terendah adalah 91 di sini kan. Jadi 91 dikurang 0,5 hasilnya 90,5. Panjang kelasnya 6 tadi ya, 6. Jadi 55 dikali 300 per 100 dikurang FK nya. FK sebelum letak datanya mana? Ini letaknya sebelumnya 126. Jadi kita buat 126 per frekuensinya berapa? 42. Jadi 55 dikali 300 16.500 per 100 dikurang 126 per 42 sama dengan 90,5 ditambah 6, 16.500 bagi 100, hasilnya 165 dikurang 126 per 165 dikurang 126 hasilnya berapa? 39. Oke, 42. Lanjut kita membagi 39 dibagi 42,
hasilnya 0,92. Lalu kita mengkalikan 6 dikali 0,9, hasilnya 5,52. Maka kita tambahkan mereka, jadi hasilnya 96,02. Nah, ini hasil dari nilai P55. Ini hasil D1 yang sudah kita cari tadi. Dan ini adalah hasil P55 yang sudah kita cari tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ardia Carissa Chandra Tias, panggil aja aku Ardia. Jadi, hari ini aku akan kasih tahu kalian gimana caranya mencari nilai kuartil 1 sampai dengan kuartil 3 dalam data kelompok di statistika. Yuk ikutin. Di sini diketahui di dalam soal terdapat berbagai interval dan juga frekuensinya. Carilah nilai K1, K2, dan K3. Pertama-tama yang harus kita cari adalah mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya yaitu adalah frekuensi ditambah dengan frekuensi selanjutnya. Misalnya 6 ditambah 12 yaitu 18, 18 ditambah 18 36, 36 ditambah 24 adalah 60, dan seterusnya. Setelah menjumlahkan semua frekuensi kumulatifnya, lanjut kita mencari letak K1. Letak K1 adalah dengan rumus N tambah 1/4. N adalah jumlah frekuensi yaitu 300. 300 tambah 1/4, kita jumlahkan 301/4, yaitu adalah 75,25. Berarti nilai K1-nya terdapat pada nilai interval 79 sampai dengan 84, teman-teman. Selanjutnya kita mencari nilai K1 dengan rumus B ditambah P dalam kurung N/4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi. B adalah nilai kelas 79, nilai kelas K1 79 dikurang 0,5. Jadinya B adalah 78,5. Kita masukkan 78,5 ditambah P. P adalah interval di setiap kelas. Interval K1 dari 79 sampai 84 adalah 6. Selanjutnya kita masukkan nilai N, yaitu frekuensi adalah 300/4 dikurang FK atau frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang dimaksud di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum dari nilai kelas 1. Nilai kelas 1, frekuensi nilai kelas 1 adalah 90. Berarti frekuensi kumulatif yang di atasnya yaitu 60, teman-teman. Kita masukin nilainya 60 per F atau frekuensi pada kelas, yaitu adalah 30. Selanjutnya langsung aja kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ya. 300 dibagi 4 sama dengan 75 dikurang 60 per 30. Setelah itu kita jumlahkan, yaitu 75 dikurang 60 per 30 hasilnya adalah 0,5. Teman-teman, kita harus mengkalikan dulu yang di dalam kurung dengan yang di sebelahnya. Jadi 6 dikali 0,5 adalah 3. Baru kita tambahkan dengan 78,5. Hasilnya adalah 81,5. Jadi nilai K1 adalah 81,5. Oke teman-teman semua, setelah tadi kita mengetahui nilai K1, sekarang kita akan mencari nilai K2.
Yang pertama harus kita cari adalah letak K2 dengan rumus 2 dikali N tambah 2 per 4. Jadi 2 dikali 300 ditambah 2 per 4. 2 dikali 300, 600 ditambah 2, 602 per 4, hasilnya adalah 150,5. Jadi nilai K2-nya terdapat pada interval 91 sampai dengan 96. Lanjut, kita akan mencari nilai K2 dengan rumus B ditambah P dikali 1 kali N per 2 dikurang FK per F. Sesuai dengan rumus yang tadi, B adalah nilai terkecil dari kelas atau K2, yaitu 91 dikurang 0,5 hasilnya adalah 90,5, ditambah P adalah interval, yaitu 6 dikali 300 per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum K2, yaitu adalah 126 per F atau frekuensi pada nilai K2, yaitu adalah 42. Langsung saja kita jumlahkan 300 dibagi 2 dikurang 126, hasilnya adalah 24 per 42. Hasilnya adalah 0,57. 0,57 kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 3,42. Baru kita tambahkan dengan 90,5. Hasil dari nilai K2 adalah 93,92. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari nilai dari K3. Tentu aja yang harus kita cari pertama adalah letak K3 dengan rumus 3 dikali N ditambah 3 per 4. 3 dikali 300 ditambah 3 adalah 903 per 4. Hasilnya adalah 225,75. Jadi letak K3 ada di interval 103 sampai dengan 108. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai K3, yaitu dengan cara B ditambah P dikali 3 per 4 kali N kurang FK per F. B adalah nilai terkecil dikurang 0,5, yaitu 102,5 ditambah P interval, yaitu 6 dikali 3 dikali N atau 300, 3 dikali 300 per 4 dikurang FK sebelum K3, yaitu 216 per frekuensi pada K3, yaitu adalah 54. Langsung saja, 3 kali 300 per 4 kurang 216 hasilnya 9 per 54 adalah 0,16. Jadi 0,16 dikalikan 6 hasilnya adalah 0,96. 0,96 kita tambahkan dengan 102,5 hasilnya adalah 103,46. Jadi nilai K3-nya adalah 103,46. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!